Satu unit alat berat yang diamankan warga Desa Kuntu di Pematang Panjang, Desa Kuntu, Kecamatan Kampar Kiri sore ini. Sedangkan satu unit UAG berupa bulldozer telah diamankan dan telah diangkut ke Desa Kuntu. Beberapa warga yang masih mengamankan lokasi di kawasan hutan lindung yang bersebelahan dengan RAPP. Halo. Halo, Assalamualaikum Bang Luno. Oh, Izin Bang, minta waktu kita Bang. Minta tanggapannya Bang. aduh. Apa tuh? Kabarnya rame-rame nih. Datuk Khalifah Kuntu, Nia Mama, dan pemuda Kuntu tadi melakukan pengamanan terhadap 2 alat berat di SM Rimbang Baling, Bang Luno. Gimana? Gimana tuh? Betul ya? Betul. Ini Betul. masih di lokasi, ini ada polisi tentara juga. Iya, masih lokasi ya. Nah, Iya. Tadi saya udah wawancara dengan Datuk Khalifah tadi. iyalah. Datuk Khalifah meyakinkan saja. Mungkin yang bakal dilakukan oleh pemerintah desa nih Mama dan Khalifah itu apa konkretnya itu Bang Luno? Ya, informasi lengkapnya gini Bang. Beberapa waktu terakhirnya kan sering masuk alat barat sana, membuka lahan secara ilegal gitu kan. Iya. Jadi karena banyak lahan yang dibuka secara ilegal, Iya. kemudian diperjualbelikan tanpa surat tanah, makanya masyarakat desa berang. Nah, makanya pemerintah desa bersama ini Mama sekitar 60-an orang tadi pagi berangkat ke lokasi Pematang Panjang. Saat di sana, kemudian selama 1 jam menyeterukan, berhasil mengamankan 2 unit alat berat, Iya. satu bulldozer, satu ekskavator. Berikut Operatornya ya. Ya, ini kan 2 alat berat itu sedang menuju ke kampung nih kabarnya nih Bang Luno. Terus langkahnya sudah berada di pinggir desa. Pinggir desa ya. Ya, satu kilo lah dari desa. Ya, kabarnya ada yang ikut dari Polda Riau ya sama Polda ya. Di Reskrimsus Polda Riau ada 4 orang. Reskrimsus Polda Riau 2 orang. 4 orang. 4 orang. Kemudian dari Balai Besar BBKSDA ada 2 orang. Ini sebentar lagi nih tim Polda persiapan penjemputan alat beratnya dibawa ke Polda. Akan dari Polda ya? Ya, juga didampingi oleh kawan-kawan dari TNI. Oh, TNI juga Batalion A. Oh, gitu ya ceritanya. Ya, mungkin harapannya tentu kan masih ada 4 lagi alat kok nggak salah di luar sana, di dalam sana. Nah mungkin apa yang dilakukan oleh warga nih, katakanlah warga dulu Bang Nuno. Ya kalau warga kan bisanya kan yang pertama kalau ada waktu kan berangkat ke sana gitu kan. Iya. Kemudian lokasinya itu perbatasan Kampar dengan Kuantan Nusiningi. Kalau yang wilayah Kampar tentu kami bisa menindak gitu kan, tapi kalau yang di wilayah Kuantan Nusiningi tentu kami tidak bisa masuk sana. Iya betul. Jadi yang untuk sementara yang ditemukan di lokasi ada 2, diduga yang lainnya sudah kabur karena informasi bocor kabarnya kan. Oh gitu ya. Iya. Oke lah. Itu untuk awal dulu Bang Luno izin. Oke, siap. Ya, ini masih Bang. Insyaallah kalau mau video lapangan nanti dikirim. Oke, siap. Makasih Bang Luno. Saya akan mau edit video ini juga. Ampun ngedit video ini. Ya. Oke Bang. Jadi Bang, terakhir insya Allah kalau tidak ada halangan Bang, Ambo pagi-pagi suka kuntu lagi. Iyalah, tapi awak nanti kunci tinggal ada di petain. Enggak masalah, itu kan mau telepon malah pagi sama saya kan. Iyalah. Ya. Insya Allah Bang ya kalau ada halangan Bang Ambo bukan nih. Ya, tapi kalau alat berat malamku Bang bukan Bang. Napa kan sih kan ada tuh, cuma Ambo minta apalah informasi ya. Izin tuh Ambo wawancara tuh boleh ada audio tuh ya. Iya. Ya, Datuk Khalifah, izin Ambo rekam gua untuk beritanya.
Karena beta video formatnya Bobek tuh izin. Datuk iya. Khalifah Kuntu, Datuk tadi ngirim foto, 2 foto penangkapan 2 alat, 1 dozer, 1 eskavator di areal Bukit Limbaling kalau nggak salah tuh ya. Di hutan Bukit Rimbang, SM Bukit Rimbang Baling, Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa ya, Suaka, Limbaling, ya. Oke. yang berada Suaka Marga Satwa itu berada di tanah wilayah Kenegrian Kuntu. Iya tuh. Iya, mungkin bisa diceritakan tuh kronologis awalnya tuh mulai asal muasal kejadian mungkin entah perusahaan atau apa yang merambah hutan itu tadi sehingga ada kepedulian Nenek Mama dan warga Kuntu. Jadi awalnya di tahun 2002. Di tahun 2002 tuh ada semacam pengurusan izin Siantan Jaya untuk mengambil kayu itu kan, kayu balok. Kayu balak. Dan perjanjian waktu itu minta izin prinsip di Bupati dan dikeluarkan dari Bupati waktu itu, waktu 2002 tuh. Pak Jeprinur ya? Ya. Dan sekitar sekian bulan yang berlalu datang tim kehutanan ke daerah KUD Sontan Jaya itu, dan langsung setelah tim itu datang, Bupati mencabut izin prinsip yang dikeluarkan di situ karena di situ berada di SM Bukit Rimbang Baling, kata Bupati waktu itu. Tahun 2002 itu ya? Itu surat yang konco foto kemarin itu kan? Oh siap tuh, ya. Yang dipoto di kantor Bupati semalam kan? Iya tuh, ya siap tuh. Jadi setelah itu operasional KUD Sontan Jaya telah menggundulkan tanah adat yang ada di SM Rimbang Baling itu sekitar 200 hektar. Dan perjanjian sama Nenek Mama waktu itu untuk dibikinkan kebun karet. Kebun karet ya, 200 hektar tahun 2002 itu ya? 2002 tuh dibikin kebun karet. Udah ditebang 200 hektar tuh? Kalau waktu itu setelah di situ, maka kebun karet itu tidak cocok dengan perjanjian para investor waktu itu yang pengelola kebun Sontan Jaya dengan Nenek Mama dan perangkat dan aparat desa waktu itu, Desa Kuntu kan? Iya tuh, siap. Jadi maka Desa Kuntu waktu itu mencabut juga, setelah Bupati mencabut izin dan Nenek Mama mencabut juga izin pelepasan ulayat waktu itu. Oh, iya. Setelah itu masih di tahun 2002 tuh ya? 2002. Ya, cuma lanjutannya tuh? Sekian tahun yang berlalu, itu kan sudah dicabut lagi izin oleh Nenek Mama dan itu dinyatakan hutan tanah ulayat dan kebun Nenek Mama waktu itu, sama kebun desa lah, kebun Kenegrian kan, kebun karet yang ada di situ. Dan baru-baru ini terjadi perambahan dan penumbangan hutan karet itu. Jadi pihak KSDA waktu itu setelah dikonfirmasi oleh Kepala Desa Kuntu, setelah dikasih laporan dan pernah turun ke lapangan untuk menangkap ekskavator yang bekerja di situ. Ya. Setelah ditangkap dan alat lepas, ada apa sebetulnya kan? Kapan itu tuh kejadian? Itu kejadian sekitar setahun yang lewat. Setahun ya? Berapa alat yang ditangkap waktu itu tuh? Satu di mana, ekskavator ya? Ekskavator. Setelah itu sekian bulan yang lewat, terjadi lagi penumbangan habis-habisan oleh masyarakat dan di situ. Kok masyarakat? Penumbangan habis-habisan diambil secara pribadi. Oh, pribadi. Dan di situ ada jual beli dan jual beli. Oh, jual beli. Jadi warga menebang, kemudian setelah ditebang dijual belikan lahan yang dijual belikan lahan-lahan yang bekas KUD Sontan Jaya yang izin prinsip yang dikeluarkan Bupati waktu itu sekitar 5.000 hektar. Kok 5.000 jadinya tuh? 5.000 itu kapan tuh? Iya, awal izin prinsipnya kan 5.000. Cuma kan yang dikerjakan itu baru 200 hektar kan. Oke, siap. Ya. Jadi yang 5.000 itu yang 5.000 itu sampai sekarang sudah porak-poranda.
oleh nggak ada perusahaan-perusahaan. Itu sekarang ada di mobil Polda Riau itu, yang aku Polda Riau dia, Ya. yang mau beli agen-agen tak apa namanya anak tuh, orang itu kan. Nah, itu sudah katanya tadi itu di interview sekitar 80 hektar dia sudah menguasai lahan kan? Siapa tuh tadi yang menguasai 80 hektar tuh? Hah? Siapa tadi yang menguasai 80 hektar itu? Sudah 80 hektar dia menguasai lahan. Nah, di rambahnya SM Rimbang Baling itu kan? Siapa tuh tadi? Itu ada orang luar. Namanya Datuk nggak tahu. Tapi Siapa nama itu? Satu unit UEG. Apri. Apri orang mana gitu? Itu saya nggak orang Kuntu itu, orang entah orang mana dia. Orang Mahato. Oh, Mahato Rohul. Mahato Rohul. Dia berani dia menggarap lahan di SM Rimbang Baling dan di situ kan tanah ulayat. Di kawasan Iya. hutan Nah, jadi besar-besaran itu kan kategorinya kalau nggak salah Datuk kemana waktu rapat dengan Kampar kemarin di kantor lantai 3 kantor Bupati itu mengatakan sudah ribuan hektar yang dirambah. Iya, gini, yang 5.000 itu kan udah ribuan tuh kan? Iya, betul. Yang dikasih izin prinsip waktu itu yang 5.000 itu sudah pura-pura dan sekarang sudah mengarah ke hutan alam yang betul-betul tidak dirambah, sudah mengarah ke sana sekarang ini tumbangnya itu. Ngeri. Cuma pihak kami udah lapor tuh sama KSDH dan KSDH nampaknya mati suri. Mati suri ya. Kenapa? Sedangkan sudah ya tadi pagi waktu alat sudah kami tangkap kan dihubungkan ke KSDH, cuma yang diturunkan itu gak kum dari Polda Riau dan ada juga KSDH-nya 1-2 orang kan, cuma 2 orang. 2 orang. Nah, yang kami melapor kepala desa Kuntu waktu itu melapor cuma ke KSDH bukan ke Polda. Iya. Kok yang datang Polda, cuma ada tim dari KSDH ada 2 orang ada. Iya, dari Polda. Dari Polda sekitar 3-4 orang. Iya, artinya masyarakat ngadu ke KSDA, BKSDA. KSDA yang turun gak kum Polda Riau. Jadi peserta tuh barangkali itu. Nah, mungkin berapa alat tadi yang diamankan tadi? Yang diamankan 2 alat, cuma kami tidak terkejar lagi ke yang jauh sana kan masih ada 4 alat lagi di situ, cuma tidak terkejar lagi. Iya tuh Khalifah siap. Ya, sekarang ini sudah menuju ke kampung ya untuk mengamankan ya. Ini masih ada kebun sawit KUD yang berjarak lebih kurang 1,5 kilometer dari desa Kuntu kan. Iya. Di situ sekarang alat itu kami tahan masih nego-nego, entah nunggu torado dari Pekanbaru lah pihak apa kan. Di Kum tuh kan. Kum tuh. Iya. Baik tuh, mungkin ini kan langkah konkret dari Kekhalifan Kuntu dan Mama dan mungkin ada sebagian warga. Nanti tadi di foto tadi saya lihat itu barisan tua-tua semua tuh, yang barisan muda-muda yang peduli itu mana? Iya, itu tadi pagi kan kami kan mengarah ke 2 alat, satu ke yang ramai itu ke bulldozer. Ya. Yang kami tua-tua tinggal di eskavator yang sudah kami amankan. Iya, ini foto tadi ya. Iya. Jadi kisarannya ini masih ramai ini sekarang nih nunggu apanya kan. Ini ada lagi tim yang datang nih, 1 mobil entah dari mana nih. Oh gitu tuh. 1 mobil barusan datang nih. Iya tuh. Kami masih belum pulang nih, makan pun belum nih. Memperjuangkan tanah wilayah nih. Belum makan tuh dari jam 12 tadi tuh. Luar biasa sudah tuh. Mempertahankan hak wilayah tuh ya. Mempertahankan karena sudah lama kami itu mau bergerak melapor ke pihak pemerintah, pihak KSDH itu pun nggak jelas kan. Maksud nggak jelasnya tuh? Ya nggak jelasnya nggak ada dihiraukan apa yang kami bilang itu kan, sedangkan itu dinyatakan oleh pemerintah hutan itu SM Saka Marga Satwa Rimbang Baling. Rimbang Baling. Iya. Oke. KSDA tuh ya. Jadi mungkin tindak lanjut ataupun komitmen dari Datuk dan warga atau Mamat yang ada di situ tuh gimana maunya terhadap lahan itu tuh?
Nah, kalau komitmennya kita tuh kan tidak menentang pemerintah. Apa yang bisa mau ditanam oleh pemerintah sesuai hasilnya untuk Dunsana Kemenakan kan kita ndak jadi permasalahkan. Iya, siap, betul. Cuma hutan itu yang hutannya terjaga dengan hutan adatnya tuh masih terjaga, jangan sampai habis kan gitu maksud kita. Iya tuh, itu. Nah, jadi supaya ini jangan bermain ini orang-orang ini yang mau jemput alat ini, nggak mungkin lah kami tahan alatnya kan. Iya, 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 iya. Nah, karena bukan wewenang kita untuk menahan alat kan. Iya, tentu saja kan itu masih ada 4 lagi yang di dalam tuh mungkin Nah itu nggak bisa lagi kita apa itu, karena mungkin ini malam dia lari lagi itu kan. kok bisa lari karena berat tuh alatnya tuh. Dia jarak tempuhnya dari kampung itu agak jauh, sekitar 12 kilo juga ke sana ya kan. Emang lebih kencang alat beratnya larinya daripada motor ataupun Iya, kita udah capek nih, makan aja belum. Makan belum lagi kan. ya betul. Oke. Nah, Ya. dia udah lapor ke Gekom masih ada 4 alat. Dia ini aja cukup tuh katanya kan. Kan gitu. Ya tuh. Oke, besok pagi mungkin apa agenda dari Datuk dan Mama dan warga untuk solusi ini tuh ada. Ini yang menangkap itu ada dari Kepala Desa Kuntuh, Iya. aparat desanya, Dubalang Nenek Mama, Dubalang Nenek Mama, Iya. dan ada unsur pemuda. Iya, untuk muda ya. Baik Datuk, ini kan persoalan tanah ini kan nampaknya akan sering berbenturan antara warga dengan pengusaha swasta, pengusaha ataupun korporasi barangkali itu ya. Sebenarnya kan Datuk dan warga tidak menolak investasi baik perkebunan atau apalah itu ya, tapi kan kita mesti melalui prosedural gitu kan ya. Enggak, masalahnya gini, yang hutan adat itu, kalau kami garap, istilahnya kami bikin kebun apapun, itu nanti bertentangan dengan pemerintah. Karena itu dikatakan pemerintah suaka marga Sukwa Bukit Imang Baling. Tapi nyatanya dia itu tidak mau juga menjaga kan. Iya. Disuruh kita menjaga, kita jaga, dia pun gini gitu juga sama kita kan. Ya, siap. Oke. Baik itu mungkin lebih detail kita itu. Itu kan lahannya dulu 200 hektar sudah diolah kan 5.000 hektar izin prinsip yang di Kampar Jeffrey ketika itu. Kemudian Mamat juga mencabut. Nah, belakangan ini kan ada besar-besaran dihabisi hutan itu oleh warga gitu, dijual. Diambil dan dijual ke orang-orang itu. Ada orang Mahathir itu, orang Batak, cukup lah itu orang Jawa, lengkap lah kan. Oh, jadi ini murni warga yang apa tuh ya? Enggak juga. Kadang enggak murni warga juga. Orang tuh kan karena hutan dia ngambil sendiri juga tuh. Kan karena jauh dari kampung kan. Kita kan enggak terkontrol jauh itu kan. Iya tuh. Nah, gitu. Iya. Dari Kuntu berapa kilometer tuh ke lahan yang dia? Kalau dari Kuntu tadi pagi itu kami dari Kuntu sekitar 1 jam naik kereta. 1 jam lama tuh. Ya ke lahan itu karena dibatasi oleh hutan tanaman industri PT RAPP. Jadi kami harus melewati PT RAPP yang berada di tanah wilayah Kenegara Kuntu itu. Oh, Akasia ada ya? Nah, sekitar 1.830 hektar itu yang RAPP, cuma kan izinnya kan 1.500. Oh, masalah lagi itu ya? Katanya ada izin 1.500. Cuma itu RAPP tidak ada kontribusi sama sekali. Mungkin kami berlanjut nanti ke RAPP dan investor-investor ilegal yang lain. Oke, tuh. Tadi ada kawan kita yang ikut yang lain tuh dari Perdesa. Siapa-siapa saja selain Perdesa tuh? Kepala desa, aparat desa, kepala dusun, RT, RW, pokoknya kalau aparat desa itu lengkap semua lah kan. Oke tuh, siap. Sama dengan nenek mama dikuntukan 16 dan duanya segitu juga kan. Ya, ini izin untuk diunggah ke YouTube tuh ya, berita video, tapi formatnya wawancara dengan Datuk Khalifah tuh ya, enggak apa-apa ya. Ya. Oke, siap. Kalau bisa tuh foto-foto siang tadi yang lebih banyak diminta kawan-kawan dikirimkan ke saya tuh, nanti ditambahkan di berita wawancara video tadi. Ya, nanti saya minta sama kawan dulu pemindahnya kan. Iya Datuk, makasih waktunya tuh. Ya.
Oke, salam untuk semuanya itu. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam.